Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahu awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairatal mukhtarin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, inayah, taufik serta nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih dua nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga pada subuh yang ketujuh ini kita masih sempat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, serta salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan untuk saum, aturan untuk puasa di dalam bulan suci Ramadan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah dari ayat 183 sampai dengan ayat 187. Hampir semua ayat tersebut terdapat kata saum, terdapat kata yang berarti puasa. Di ayat 183 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat ini populer di bulan suci Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Terdapat kata as-syiyam yang berarti puasa. Di ayat 184, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu. Terdapat kalimat an tasumu, kalian berpuasa. Di ayat berikutnya 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Terdapat kalimat falyasum yang berarti puasalah. Dari ayat 185 kita langsung melompat ke ayat 187. Uhilla lakum lailatas syiyam. Terdapat kata as-syiyam sama persis di ayat 183 yang berarti puasa. Hanya ayat 186 yang tidak mengandung kata saum, yang tidak mengandung kata yang berarti puasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, apabila ada hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku ini sangat dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan segala keinginan hambaku, aku akan mengabulkan segala permohonan hambaku jika dia meminta kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka itu mematuhi segala perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan hendak pula mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Peletakan ayat ini
Di antara ayat-ayat tentang saum, di antara ayat-ayat tentang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, bukan tanpa arti, bukan tanpa maksud. Kalau kita lihat dari asbabun nuzul ayat ini, sebab-sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan datangnya seorang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan dekat atau bagaimana sehingga kami harus bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau jauh sehingga kami harus memanggilnya?" Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menjawab. Maka sebagai jawaban dari pertanyaan seorang Arab Badui ini, turunlah surah Al-Baqarah ayat 186 ini. Atau riwayat lain menyebutkan ayat ini turun berkenaan dengan datangnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian berkecil hati di dalam berdoa, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uuni astajib lakum." Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Ketika itu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan mendengarkan doa kita atau bagaimana?" Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu menjawab. Maka sebagai jawaban pertanyaan dari sahabat tersebut, turunlah surah Al-Baqarah ayat 186 ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga terdapat 3 syarat untuk diterimanya suatu doa. Syarat pertama adalah ketika kita berdoa ingin didengar, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kita meminta sesuatu melalui perantara makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu jin, makam yang dikeramatkan, atau pohon yang besar. Jadi jikalau doa kita ingin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus mematuhi segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibuli. Sama seorang anak ketika menginginkan sesuatu kepada kedua orang tuanya, maka sang anak itu harus mendengarkan nasihat-nasihat orang tuanya, harus mematuhi segala perintah-perintah orang tuanya jika sang anak ini ingin tercapai keinginannya. Begitupun dengan kita, ketika doa kita ingin didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mematuhi segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yu'minu bih. Walaupun ayat 186 ini tidak mengandung kata saum, tidak mengandung kata yang berarti puasa, tapi penempatan ayat ini menunjukkan pentingnya kita berdoa di dalam bulan suci Ramadan, karena hal ini memungkinkan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa memiliki doa yang mustajab, memiliki doa yang terkabulkan sampai dia berbuka. Maka ketika kita berbuka, kita perbanyak berdoa di situ. Ya, biasa kita dengar di stasiun TV, TVRI, Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Memohon perlindungan sehingga kita terlepas dari api neraka. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah suka hambanya orang yang selalu memohon ampun kepadanya. Atau riwayat lain menyebutkan ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga, orang yang dianiaya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa, kita mempunyai adab, kita mempunyai sopan santun. Sama halnya ketika kita memasukkan proposal kita di gubernur, di wali kota, pasti mempunyai sopan santun, berpakaian rapi, bersih. Begitupun ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab kita yang pertama adalah kita memuji-muji dulu Allah sebelum kita minta kepadanya. Dan bentuk pujian minimal adalah alhamdulillahi rabbil alamin, atau alhamdulillah hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya, kalau kita tidak hafal, baca saja suratul Fatihah, karena dalam suratul Fatihah segala bentuk pujian ada di situ. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Jadi jangan minta langsung. Ya, pakai puji-pujian dulu, bersalawat, setelah itu baru kita minta apa yang kita inginkan. Jadi doa itu bukan yang kita hafal, bukan yang kita baca, tetapi doa itu apa yang menjadi keinginan tak, apa yang menjadi kebutuhan tak. Jadi kalau keinginan kita belum ada jodoh, silakan kita minta. Mau pakai bahasa Arab, mafi muskilah. Mau pakai bahasa Inggris, never mind. Mau pakai bahasa Indonesia, bisa. Mau pakai bahasa Makassar, kulleji. Mau pakai bahasa Bugis, Odimoa. Mau pakai bahasa Belanda, emperdomes. Ya, segala bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Sebelum kita menutup doanya tadi, kita membaca doa sampu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak ada itu kalau bagus doa sampu jagat tersebut. Sebelum kita menutup, kita kembali bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus puji-puji lagi Allah, atau melanjutkan suratul Fatihah tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berdoa, kita mengangkat kedua tangan kita. Sama halnya ketika kita masih kecil, minta uang sama orang tua tak, pasti dikasih begini tangan tak. Tidak mungkin kita, mak minta keduluan tak, disembunyi. Begitupun ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengadakan kedua tangan kita, mengangkat kedua tangan kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan ketiaknya. Ya, tapi jangan juga mikir kita angkat tinggi-tinggi, kita nanti khusyuk berdoa, samping kanan kiri tak sudah pinsang. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berdoa, dia merapatkan kedua telapak tangannya, terus menghadapkan telapak tangannya ke wajahnya seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Jadi kita mengangkat kedua tangan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah urgensi pentingnya kita berdoa di dalam bulan suci Ramadan, karena hal ini memungkinkan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menutup, marilah kita bermunajah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbana, lancarkanlah usaha-usaha kami jika halal dan Engkau ridhai. Bantulah hamba dalam menjaga kepercayaan orang lain ya Rabb. Berilah kami kesempatan untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan yang penuh berkah di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami petunjuk-Mu. Jauhkanlah kami dari rasa malas dan menunda-nunda kebaikan. Peliharalah kami dari bisikan dan rayuan syaitan yang akan menyeret kami ke dalam neraka-Mu. Bantulah kami dalam menyelesaikan amanah. Berilah kami kemudahan dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang penuh berkah di dunia ini. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami. Ampunilah dan ridhailah mereka dengan keridhaan yang mengantarkan mereka pada semua jenis keridhaan-Mu, membawa ke tempat-tempat yang mendatangkan maaf dan ampunan-Mu, serta tempatkanlah mereka di negeri yang aman dan mulia, yaitu surga-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah kami umur yang panjang jika itu bermanfaat untuk orang yang banyak ya Allah. Janganlah Engkau panggil kami dalam keadaan kufur kepadamu. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Janganlah Engkau panggil kami dan orang tua kami sebelum kami sempat membahagiakan dan membanggakan mereka dan keluarga kami ya Allah. Janganlah Engkau panggil kami sebelum kami menyelesaikan amanah yang Engkau percayakan, agar nantinya kami tidak merepotkan orang lain setelah kepergian kami. Allahumma dafa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'a wal munkar was suyuf al mukhtalifa wasyada'id mihan ma zara minha wa ma batan min baldina hadha khassa wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Buah kedondong, buah manggis. Sekian dan terima kasih. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.